Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tak ada ungkapan yang paling baik yang patut kita ucapkan di hari yang baik, yakni hari Jumat ini. Berada kita di tempat yang terbaik, masjid rumah Allah. Di dalamnya pula kita duduk bersama dengan orang-orang baik, para muslim, para mukmin. Dan juga di dalamnya pula kita akan mendengarkan perkataan yang terbaik, yakni khutbah Jumat. Adapun perkataan yang paling baik itu adalah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan pula kepada suri teladan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersalawat dengan beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Selanjutnya dari atas mimbar yang suci ini kami berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni hendaklah dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pula dengan semaksimal mungkin kita berusaha untuk meninggalkan semua yang diharamkan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azab dan hukumannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berputar, hari terus berganti. Ramadan telah berlalu, terus berlalu. Saat ini kita sudah berada di akhir tahun, di akhir bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan Jumat terakhir kita di dalam bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Menandakan bahwa perputaran waktu itu sudah semestinya terus berputar. Kalau Ramadan mungkin saja dia akan kembali di tahun yang akan datang. Akan tetapi, apakah kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku muslimin sekalian, waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan ini
Mari kita lebih memaksimalkan lagi untuk beribadah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keberkahan Ramadan, keistimewaan Ramadan begitu berlalu dan tanpa apapun yang kita dapatkan darinya. Padahal kita sudah tahu bahwa tujuan dari puasa Ramadan, tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Allah ingin kita menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih hatinya, baik perilakunya, tingkah lakunya mencerminkan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu hatinya bersih dan patuh dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada Ramadan. Jika kita lihat saat ini, kita sudah berada di akhir Ramadan. Apakah tujuan Ramadan ini sudah kita dapatkan? Apakah lisan kita sudah bisa terjaga? Apakah tangan kita sudah menjadi baik untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah mata, hati dan seluruh anggota badan kita sudah betul-betul mendekatkan diri ke sana kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ini sudah ada tanda-tandanya, berarti Ramadan kita naik dan derajat takwa di akhir Ramadan sudah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya di akhir Ramadan ini kita merenung sejenak. Kita semua tahu keadaan kita. Kita semua tahu dengan kondisi kita masing-masing. Jika kita lihat fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan sangat begitu banyak. Ada fadilah yang disebutkan dengan dilipat gandakannya pahala amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi di antara begitu banyak fadilah-fadilah itu, ada fadilah yang begitu besar dan istimewa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Fadilah ini Allah berikan kepada seorang hamba, bukan hanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah-ibadahnya, tetapi yang terpenting adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dari hadis tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dan dia beribadah hanya untuk Allah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah hapuskan segala dosa-dosanya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan pula, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan, yakni karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di 10 akhir bulan suci Ramadan, lagi-lagi Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapus segala dosa-dosanya yang lalu.
Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu banyak selama ini dosa-dosa yang kita perbuat. Jika kita berpuasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, jika kita qiyamul lail, salat tarawih di malam hari menghadap redha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddamu min zambi. Allah hapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Jika kita lihat dalam keseharian kita pada saat selesai salat, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Karena Allah tahu bahwa hidup kita ini berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan, innal insanu muhallu khata'a wan nasyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa, sehingga kita makhluk yang selalu melakukan kesalahan dan dosa. Allah memberi kesempatan buat kita sekalian untuk melebur dosa-dosa kita, hingga pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersih dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah SWT menggambarkan orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu, kata Allah, sedikit tidurnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Bukan hanya lipatan ganda pahala yang Allah berikan, tetapi Allah ingin pada saat akhir-akhir Ramadan ini kita kembali menjadi orang yang takwa kepada Allah, dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, saudara-saudara muslimin sekalian? Allah akan mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan dan perbuat dalam kehidupan ini, baik itu kebaikan maupun kesalahan-kesalahan, Allah itu ingin menentukan bahwa kamu itu lemah di hadapanku, bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak bacaan Al-Quran yang kita baca, jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan selamat di akhirat kelak. Betapa banyak solat-solat yang engkau lakukan dan kerjakan, jika tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Apapun kebaikan yang kita lakukan, satu-satunya hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas jika Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan menyebutkan ada dua hal yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antashhadu an la ilaha illallah. Kita harus banyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, yang paling Allah sukai di bulan Ramadan itu adalah antastaghfirullah. Hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berharap dengan segala apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita berharap dengan segala apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang suci ini, jika itu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, kita berharap
semoga itu bisa menghantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah hapuskan hingga kita terhindar dari azab api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.